Yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang masalah-masalah dan penyelesaiannya di dalam hubungan suami istri khususnya. Dan kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul sebagai suami istri tentu tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini. Dan seringkali ada anggapan bahwa suatu masalah yang pernah diselesaikan itu sebaiknya atau bahkan seharusnya itu tidak muncul lagi masalah itu, karena kan sudah diselesaikan. Tapi kenyataannya di dalam hubungan suami istri yang saya alami, masalah yang sama itu bisa muncul berkali-kali gitu Pak Paul. Sampai kadang-kadang ya saya sendiri jengkel dan bosan gitu menghadapinya. Kok itu lagi gitu loh Pak Paul. Nah, pandangan ini mana sebenarnya yang betul? Apa saya yang salah di dalam hubungan suami istri atau pandangannya yang mungkin perlu diluruskan ini? Sebelum saya menjawab Pak Gunawan, saya ingin tanya Ibu Ida. Apakah Ibu Ida juga mempunyai pengalaman yang serupa? Iya, Pak Paul. Atau apakah itu merupakan suatu kebiasaan ya? Jadi rasanya masalah itu selalu diulang-ulang gitu. Saya pun soalnya juga mengalami masalah yang sama. Oh gitu ya. Jadi kita sama aja ya. Rupanya itu adalah hal yang wajar ya Pak Gunawan dan Ibu Ida, bahwa dalam pernikahan kita akan mempeributkan hal yang sama dan rasanya kok kita juga bisa bosan. Tapi akhirnya memang hal yang sama itu yang muncul. Jadi tema yang sama yang saya ingat dulu kami tengkarkan, maksud saya istri saya dan saya, sebelum kami menikah, ternyata juga adalah hal yang kami tengkarkan setelah kami menikah. Dan itu memakan waktu bertahun-tahun saya ingat, dalam hubungan kami yang seolah-olah menjadi duri. Jadi anggapan bahwa sekali kami atau kita bereskan, untuk selama-lamanya masalah ini tidak akan muncul lagi, saya kira itu lebih seperti mitos, hal yang tidak tepat. Sebab dalam kenyataannya seperti tadi Pak Gunawan sudah singgung, hal yang sama seringkali muncul lagi. Ya, apakah itu berarti bahwa penyelesaian masalah itu belum tuntas gitu Pak? Bisa. Jadi ada kemungkinan memang belum diselesaikan dengan sungguh-sungguh atau dengan tuntas. Tapi juga bisa sebetulnya tuntas untuk saat itu. Iya. Namun masalahnya atau tema masalah itu muncul kembali sebab kita senantiasa memang menghadapi peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda dalam hidup, tapi karena tema yang sama itu atau cara kita menghadapi masalah yang sama itu, akhirnya problem muncul lagi. Jadi kadang-kalanya memang kita sudah selesaikan dan benar-benar ada kedamaian dalam hati kita, saling memaafkan dan ada saling pengertian. Tapi ya kita ini adalah produk dari bentukan dan didikan, sehingga cara kita hidup dan sebagainya itu sudah mendarah daging dengan kita, Pak Gun. Jadi artinya apa? Artinya ya kemungkinan misalnya minggu depan kita menghadapi situasi yang lain, kita toh menggunakan metode yang sama menyelesaikannya, dan metode itu kebetulan tidak disukai oleh pasangan kita. Akhirnya kita bentrok lagi untuk hal yang persis sama. Gitu. Jadi itu terkait juga ya Pak Paul dengan karakter seseorang. Jadi sulit untuk berubah, jadi masalah itu sehingga selalu terulang-ulang. Iya, iya. Sebab karakter itu memang berunsur dari beberapa faktor ya Bu Ida. Karakter itu berunsur atau bersumber dari fisik kita. Karakter juga bersumber dari tipe kepribadian kita dan juga pengaruh lingkungan, apa yang telah kita terima dari lingkungan kita.
Dan akhirnya ya semua itu menjadi satu dalam hidup kita. Dan begitu menyatu dengan kita, sehingga untuk kita bisa mengubah diri, satu cara yang sama itu tidaklah terlalu mudah akhirnya. Saya misalkan memikirkan tentang diri saya pribadi. Saya makin hari makin menyadari bahwa saya tidak sesabar yang saya pikir. Itu hal yang tidak begitu enak saya sadari, tapi itulah yang menjadi kenyataan. Dan kenapa saya itu kok tidak sesabar yang saya pikir ya? Akhirnya saya juga menemukan bahwa saya adalah orang yang menginginkan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan benar, dengan efisien, dengan efektif. Nah, saya itu ternyata memang orang yang sangat tergila-gila, kalau saya boleh gunakan istilah tergila-gila, dengan konsep efektif, efisien. Sehingga segala sesuatu yang tidak efisien menurut saya, ya saya dibuat jengkel olehnya. Nah, saya mengerti sekarang bahwa saya tidak bisa memaksakan standar ini kepada istri saya atau anak-anak saya. Namun toh pengertian itu tidak terlalu menolong juga terus terang. Sebab tatkala saya melihat sesuatu dilakukan tidak efisien, mudah sekali kejengkelan saya itu timbul. Dan ya saya harus mengakui ada kalanya saya merasa menyesal, kenapa kok tadi saya harus begitu jengkel, kenapa saya harus marah kepada anak saya. Saya kan tahu itu tidak betul, tapi ya akhirnya saya juga marah. Dan kenapa saya begitu, atau kenapa saya bereaksi secara negatif, rupanya ya saya sukar sekali melepaskan diri dari konsep efisien itu. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah seperti itu dan banyak contoh-contoh yang lain, Pak Pol ya, kita tahu bahwa itu sesuatu yang baik dan benar, efisien, efektif dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan kita tidak bisa mempengaruhi atau merubah baik istri maupun anak gitu. Lalu orang berpendapat ya, kalau mereka tahu tidak bisa berubah ya kamu aja yang berubah gitu loh. Nah, tapi kita berprinsip, oh saya benar. Nah, sehingga di sana timbul konflik lagi gitu Pak. Permasalahan itu tidak selesai lagi, keluar lagi gitu. Dan seharusnya yang mesti berubah ini siapa? Saya atau orang lain yang ada di sekeliling saya? Jadi secara teoritis ya atau idealisnya, keduanya itu saling menyesuaikan diri Pak Gunawan. Jadi sekali lagi masalahnya bukan siapa salah, siapa benar. Yeah. Kecenderungan kita adalah seperti yang tadi Pak Gun sudah singgung. Kita cenderung berpikir bahwa kita betul. Ya. Dan untuk kita mengubah diri berarti kita melakukan yang salah. Nah masalahnya kalau kita melihat hidup dari sudut salah benar, atau maksud saya dalam kasus pernikahan ya, salah benar, kita saya rasa akan pusing sekali. Karena mayoritas dari problem antara kita dan pasangan kita bukanlah masalah benar salah, tapi masalah perbedaan ya, perbedaan cara hidup, cara pikir. Nah, itu yang akhirnya kita harus sesuaikan. Jadi ya dalam kasus seperti saya tadi misalnya, ya saya tetap harus nomor satu ya belajar mengontrol emosi saya. Sehingga saya tidak terlalu mudah digerakkan oleh emosi. Misalkan saya melihat sesuatu yang tidak efisien. Di pihak lain, ya istri saya atau anak saya juga perlu belajar menyesuaikan diri dengan saya. Yakni belajar untuk lebih efisien, tidak sembarangan misalnya dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ya dalam hal itu keduanya saling menyesuaikan diri Pak Gunawan. Setelah masing-masing menyadari akan kebutuhan yang lebih tinggi dari itu gitu Pak Pol. Jadi keutuhan kehidupan rumah tangga itu gitu. Betul. Dan tema pertengkaran kami ini Pak Gun dan Ibu Ida muncul cukup sering. Dan saya masih ingat ada satu ketika di mana istri saya kadang-kadang suka berkata, saya tidak bisa sempurna seperti yang kau inginkan begitu. Dia mengeluh kepada saya, kok kamu menginginkan saya ini sempurna. Saya berkata saya tidak menginginkan dia sempurna sebetulnya. Namun waktu saya pikir-pikir, waktu saya menginginkan dia itu bisa efisien, tidak buang-buang tenaga dan mengerjakan sesuatu dengan perencanaan yang baik, saya akhirnya sadari iya ya saya memang sedikit banyak mengharapkan dia sempurna. Tapi di pihak lain saya juga sadar bahwa saya mempunyai
sumbangsi yang baik dalam hal itu. Jadi dia pun juga terpaksa ya menyesuaikan diri dengan saya untuk kebaikannya juga. Namun di pihak lain saya juga coba untuk lebih fleksibel, lebih kendor begitu. Jadi saling mengisi gitu ya Pak Pol. Saling menolong satu dengan yang lain gitu. Nah, tetapi kalau masalah itu berulangnya itu frekuensinya agak sering Pak Pol ya. Itu kan juga pasti mengganggu itu. Seolah-olah kita memang enggak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah itu gitu loh. Betul. Dan yang diserang biasanya lalu bukan masalahnya, lalu pribadinya. Betul. Kita mengatakan, oh kamu ini memang tidak bisa berubah, gitu. Atau kamu ini memang tidak niat untuk berubah. Gitu. Betul. Jadi bergeser itu. Betul. Jadi akhirnya seperti tadi Pak Gunawan sudah katakan, fokusnya beralih. Mula-mula dalam pertengkaran kita memang percaya bahwa pasangan kita tidak bisa. Jadi saya garis bawahi kata bisa, tidak bisa berubah. Namun setelah bertengkar untuk satu jangka waktu tertentu, terjadilah pergeseran. Kita tidak lagi berkata, engkau tidak bisa, engkau tidak niat sekarang, engkau memang tidak mau berubah. Nah, sewaktu kita sudah melabelkan bahwa pasangan kita itu tidak mau berubah, itu adalah suatu serangan yang sangat pribadi akhirnya. Sebab kita langsung mengasumsikan bahwa dia tidak mau berubah dalam kaitannya dengan saya, yaitu dia tidak mau menyenangkan hati saya. Dan itu bisa kita tarik lagi. Lama-lama kita bisa berkata, engkau tidak mau berubah karena engkau tidak mau menyenangkan hati saya, dan karena engkau tidak mencintai saya, atau akhirnya engkau tidak peduli dengan saya. Wah, itu sudah berkembang jauh sekali ya. Betul. Tidak mau berkorban gitu. Tidak mau berkorban demi saya. Kalau engkau cinta, ya kenapa nggak mau berkorban? Begitu. Iya. Dan kalau begitu Pak Pol, ini sesuatu yang sangat serius saya rasa di dalam hubungan suami istri. Nah, bagaimana kita mencoba menangkal masalah itu? Kita tahu bahwa itu sudah timbul 2 kali misalnya. Dan kita bisa memperkirakan bahwa ini pasti akan timbul lagi masalah ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan itu? Baik suami maupun istri. Saya perlu juga membatasi problem seperti apa yang akan kita izinkan untuk timbul lagi ya Pak Gunawan. Ya. Misalkan jadinya ada problem yang memang kita tidak boleh toleransi untuk timbul kembali. Misalkan ya kasus perselingkuhan atau hubungan dengan orang ketiga di luar pernikahan. Nah, kita harus tegas di situ bahwa tidak akan saya toleransi. Engkau tidak boleh lagi melanjutkan hubungan dengan dia. Jadi dalam kasus seperti itu tidak boleh lagi ditoleransi. Itu dalam kasus misalnya pemukulan, penyiksaan, ya, penganiayaan terhadap pasangan hidup ataupun anak-anak. Nah, itu tidak boleh ditoleransi. Namun dalam kasus-kasus yang lain, saya kira langkah pertama adalah kita mesti siap untuk menerima kenyataan bahwa problem ini kemungkinan besar akan muncul lagi. Jadi saya kira harapan yang realistik itu menolong Pak Gun. Kadangkala kita ini dibuat kecewa karena kita mempunyai harapan yang tidak realistik. Maka tadi saya sebut itu sebagai mitos ya. Jadi nomor 1 ya sadari, mungkin timbul kembali. Dan nomor 2, saya kira yang penting adalah kita mesti menunjukkan usaha. Sebab memang kalau kita tahu bahwa pasangan kita telah berusaha, kita lebih bisa menerima meski dia tidak berhasil melakukan yang kita inginkan. Jadi tetap usaha itu penting sekali. Ada kalanya memang pasangan kita tidak melihat usaha kita. Nah, di sini yang diperlukan adalah kesamaan visi dalam pengertian. Ada orang yang berkata misalnya dalam masalah seorang istri misalnya berkata, aku tidak dicintai olehmu, engkau tidak menunjukkan cintamu kepadaku. Nah, si suami berkata, aku mencintaimu. Si istri berkata, dari mana aku tahu engkau mencintaiku? Nah, suami misalnya berkata, ya aku tidak pernah ada orang lain, aku selalu setia di rumah, aku pulang jam 6 sore, tidak pergi-pergi, aku seorang pekerja yang baik. Nah, bagi si suami itu adalah demonstrasi bahwa saya adalah saya mencintai dia.
Namun bagi si istri tidak cukup. Jadi si suami perlu bertanya, seperti apakah engkau itu menginginkan aku mencintaimu? Nah, biarkan si istri memberikan petunjuknya yang dia inginkan apa. Sehingga akhirnya si suami tahu bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi mesti ada kesamaan visinya, pandangannya. Nah, setelah itu saya kira baru mulai ada perubahan. Kalau misalnya si istri melihat si suami itu mencoba, misalkan si istri berkata, ya aku minta misalnya engkau tidak hanya duduk di dalam rumah, baca koran, nonton televisi, tapi aku minta engkau sekurang-kurangnya bisa ngobrol-ngobrol dengan kami. Nah, mereka berdua harus tetapkan waktu, misalnya setiap malam selama setengah jam sebelum tidur, keluarga kumpul, duduk sama-sama, matikan televisi agar bisa bicara, ngobrol sama-sama. Nah, misalkan si suami melakukan itu, dia matikan televisi, dia ajak istrinya duduk ngobrol-ngobrol. Meskipun dia tidak bisa ngobrol, dia hanya mungkin diam-diam, tapi setidak-tidaknya usaha itu nampak. Jadi kalau sudah ada kesepakatan perilaku seperti apakah yang diinginkan, nah usahanya baru bisa lebih nampak. Saya kira seringkali masalah muncul karena tidak ada kesepakatan perilaku seperti apakah yang diinginkan. Sehingga sewaktu usaha untuk memperbaiki itu ditunjukkan, pihak yang satunya nggak melihat. Iya. Gitu. Dan saya rasa ada satu hal juga yang penting Mbak Pal dari pembicaraan ini tadi, penghargaan Mbak Pal terhadap pasangan yang sudah berupaya keras untuk berubah itu. Betul. Jadi semacam reward gitu ya. Nah, itu memang besar pengaruhnya Pak Pal. Besar sekali Pak Gunawan. Jadi kita memang cenderung akan mengulangi perbuatan yang diberikan imbalan. Itu prinsipnya. Kalau kita melakukan A, terus diberikan imbalan yang positif karena melakukan A, kita cenderung mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi saya setuju sekali, kita perlu ya mengkomunikasikan. Jadi bukan saja dalam hati berkata, oh saya senang, saya menghargai, tapi perlu menyuarakannya supaya didengar oleh pasangan kita. Iya. Tadi Pak Pol pada pokok ini tadi menyinggung misalnya memberi contoh Pak Pol tentang biasanya suami nih yang suka mukul istrinya gitu ya. Tadi Pak Pol katakan itu tidak bisa ditolerir gitu, hanya ya sekali itu sudah harus diselesaikan lalu tidak. Tapi pada faktanya Pak Pol itu ada suami yang memang ringan tangan dalam arti kata yang itu suka mukul istrinya. Dia menyesal setelah mukul. Dia berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tapi pada kesempatan berikutnya dia tetap melakukan itu, pemukulan terhadap istri. Nah itu bagaimana Pak? Mau tidak ditolerir bisa runyam gitu loh. Dalam kasus seperti ini, jelas si suami itu membutuhkan pihak ketiga untuk menolongnya. Sebab dia tidak bisa menguasai diri. Nah, kalau dia memang mengakui dia tidak bisa menguasai diri, dia memerlukan pihak ketiga di mana dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Sebab kita ini manusia ya, kalau kita tahu bahwa tindakan kita akan membuahkan konsekuensi yang berat, kita cenderung memikir ulang sebelum bertindak. Tapi kalau kita tahu bahwa tindakan kita ini tidak akan membuahkan konsekuensi, tidak ada akibatnya, kita cenderung semena-mena. Jadi, saya tahu ada suami yang mengalami problem ini. Dia tahu ini salah, tidak boleh memukul istri. Tapi dia tidak bisa menguasai diri. Setiap kali dia marah, dia akan pukul istrinya. Nah, saya anjurkan mereka berdua memang harus ketemu orang ketiga, yaitu misalnya pendeta atau seorang konselor, di mana si istri bisa berkata, kalau saya dipukul, saya akan beritahu pendeta saya atau siapa. Sehingga akhirnya si suami berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang sama. Atau tindakan yang lebih drastis dan saya rasa ini juga baik adalah si istri berkata, sekali lagi kamu pukul saya akan laporkan kamu ke polisi. Nah seringkali itu juga berkhasiat. Sebab suami itu kalau melihat istrinya berani untuk mengambil tindakan yang tegas, dia pikir ulang untuk memukulnya. Tapi seringkali yang terjadi adalah si suami ini melihat si istri begitu lemah, sehingga waktu dia marah dia tetap pukul, karena dia tahu tidak ada konsekuensi. Mungkin istri juga malu Pak untuk melaporkan itu ke polisi gitu. Betul. Jadi memang ada harga yang harus dibayar. Iya.
Namun kalau tidak dihentikan, yang seringnya terjadi adalah terus berkelanjutan. Nah Pak Pol, apakah semua konflik itu harus diselesaikan pada hari yang sama? Idealnya sih begitu ya Bu Ida, dan kita pun tahu bahwa firman Tuhan pun di Efesus pasal 4 ya meminta kita untuk membereskan problem, jangan sampai kita menyimpan dendam. Jangan biarkan amarahmu sampai matahari terbenam. Tapi ya. untuk kasus-kasus seperti tadi kan tidak bisa loh. Betul. Jadi saya kira begini ya, secara realistik adalah kita mesti secara kognitif, secara rasional berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mengampuni dia. Saya tidak mau marah kepada dia. Jadi kita tidak boleh dengan sengaja berkata, saya mau menyimpan dendam. Tidak boleh. Jadi kita dalam hubungan dengan Tuhan mesti memang berniat dan berusaha keras untuk mengampuni dan melupakannya. Namun setelah kita berkata demikian, itu tidak berarti bahwa tiba-tiba kita akan melupakan semua yang telah terjadi. Otomatis kita masih bisa marah, kita masih bisa sedih lagi. Jadi ya terima itu sebagai bagian dari penyembuhan. Tapi yang penting adalah niat kita. Secara rasional kita memang tidak mau menyimpan dendam. Saya kira itu yang Tuhan maksud ya. Jadi untuk menjawab tadi yang Ibu tanyakan, memang tidak semua problem bisa selesai dalam satu hari. Jadi ada problem yang akan menyertai kita selama bertahun-tahun dan menjadi duri dalam hubungan kita. Kita coba selesaikan, tapi tidak bisa selesai. Ada kalanya itu yang terjadi. Jadi harus melalui proses ya Pak Pol. Dan prosesnya seringkali panjang gitu. Ya, tetapi kita harus tahu persis bahwa kita sedang berada dalam proses itu gitu Pak Pol. Seringkali yang terjadi orang menyangka dia berada dalam proses itu, padahal sebenarnya tidak. Gitu. Jadi semua aja gitu penyelesaiannya itu tidak diselesaikan dengan betul. Masalahnya malah bertambah-tambah. Tapi dia merasa dia sedang dalam proses. Bisa begitu Pak? Bisa, itu poin yang bagus sekali Pak Gun. Sebab ada kalanya kita ini memang membutakan diri. Iya. Kita lebih senang melihat kedamaian sementara atau semu daripada menjalani proses. Iya. Mengalihkan persoalan lagi gitu. Iya. Itu kan malah bertambah masalahnya. Betul. Sebab masalah aslinya akan muncul lagi nanti. Iya. Betul. Ya. Apakah dalam hal ini firman Tuhan bisa membantu kita juga Pak Pol? Bisa Pak Gunawan. Untuk ya mungkin ada bagian firman Tuhan yang bisa Pak Pol bacakan untuk melengkapi pembicaraan kita pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang saya ambil adalah dari Mazmur 103 ya. Mazmur 103 ya. Ayat 13 ini. Ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya mau garis bawahi kata orang-orang yang takut akan Dia. Saya kira salah satu kunci penyelesaian konflik ya Pak Gun dalam urusan rumah tangga adalah rasa takut akan Tuhan. Yang paling berbahaya adalah jikalau salah satu atau kedua suami istri itu tidak lagi ada rasa takut kepada Tuhan. Menakutkan karena mereka bisa berbuat apa saja. Jadi tidak ada lagi batasnya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh sesukanya dalam mengekspresikan kejengkelan kita atau kemarahan kita. Meskipun problem kita ini berkepanjangan, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan terus berusaha menyelesaikannya. Kalau kita sudah kehilangan takut kepada Tuhan, kita mungkin melakukan hal yang lebih destruktif. Misalnya, kita berkata, percuma, tidak ada lagi jalan keluar, saya akan memasa bodohkan hubungan ini. Jadi ya itu salah satu hal yang sering dilakukan. Atau yang lainnya lagi adalah kita tertarik atau menjalin hubungan dengan orang yang lain, dengan orang ketiga. Akibatnya adalah kita bukannya menyelesaikan, tapi malah meruncingkan masalah. Jadi saya mau garis bawahi itu kata takut akan Tuhan Pak Gun. Tapi seringkali orang menginterpretasikan takut itu adalah ketakutan yang
seperti sesuatu yang mencekam gitu Pak Bos. Saya lebih menginterpretasikan itu takut sebagai rasa hormat kepada Tuhan. Jadi bukan ketakutan kita seperti kepada sesuatu bencana atau apa itu. Tepat yang seperti Pak Gun katakan, memang dalam Alkitab kata takut itu mempunyai dua makna. Makna yang tadi Pak Gunawan katakan adalah makna hormat. Jadi kita takut kepada Tuhan dalam pengertian kita hormat, respect kepadanya, sehingga tidak mau melakukan hal yang mendukakan hatinya. Jadi makanya di Mazmur 103 tadi diilustrasikan Allah sebagai Bapa kita yang menyayangi kita. Dan kita ini adalah orang yang takut kepadanya dalam pengertian hormat kepadanya. Namun dalam Alkitab rasa takut itu juga mengandung makna takut akan murka Allah. Itu juga ada, dan kita juga bisa berkata atau kita pun telah menyaksikan murka Allah itu memang bisa dahsyat sekali. Betul. Dan kedua pengertian itu harus menyatu gitu ya Pak. Betul. Sebab manusia punya kecenderungan kurang ajar Pak Gun. Iya. Gitu. Itu takut dan taat itu juga ya terkait ya Pak. Betul. Sebagai bukti kita takut ya kita taat. Betul. Ya. Salomo sendiri di dalam Amsalnya mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu permulaan dari hikmat gitu. Jadi mungkin hikmat itu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Pak. Betul. Dan itu diawali dengan takut akan Tuhan itu tadi. Betul. Nah tapi masalahnya bagaimana kita memupuk rasa takut itu terus menerus terhadap Tuhan Pak. Kita mesti memang hidup di dalam Tuhan dalam pengertian dekat dengan firman-Nya. Sebab sewaktu kita jauh dari firman-Nya, kita juga tidak begitu peduli dengan Tuhan. Nomor 2 adalah memilih untuk taat. Memilih itu saya garis bawahi karena ada kalanya kita tidak mau begitu, tidak mau taat. Kita marah, kita kesel, kita kecewa, kita merasa ya udah buat apa pertahankan ini pernikahan. Tapi ya memilih untuk taat berarti secara rasional kita berkata, Tuhan, saya mau tetap mengikuti jalan-Mu. Gitu. Iya, karena itu firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita berkeluarga, Bapak boleh. Itu menjadi penting. Semacam pedoman kita untuk menyelesaikan masalah. Betul. Karena kalau tidak ya kita tidak akan ketemu. Kita ketemunya justru di dalam firman Tuhan itu. Konflik itu menyakitkan Pak Gunawan. Iya. Jadi dalam konflik kita cenderung mau mendapatkan kelegaan. Nah kelegaannya ada kalanya melalui jalan yang salah. Jadi takut akan Tuhan penting sekali menjaga kita dalam batas yang betul. Iya. Jadi selalu berpaling kepada Tuhan ya. Iya. Dalam setiap kesempatan. Betul. Iya. Sungguh ini suatu perbincangan yang menarik sekali karena suatu masalah yang seringkali muncul di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan masalah-masalah yang sama, tetapi kita sudah dibekali melalui perbincangan ini untuk bagaimana bisa menyelesaikannya. Dan demikianlah tadi para pendengar sekalian yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan suatu perbincangan seputar kehidupan keluarga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Kami pada kesempatan ini juga mengucapkan banyak terima kasih untuk surat-surat yang ditujukan kepada kami, juga saran serta kritik yang penting untuk kelanjutan acara ini. Namun kami masih tetap menantikan saran-saran serta tanggapan dari Anda sekalian. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.